film porno ya? Kamu ingat ya kamu juga waktu pertama kamu dapat brosur satu karyawan Hari ini kita makan siang rencananya bukan di sini, tapi yang buka cuma di sini doang. Akhirnya kita makan di Pizza Hut. Rencana kita mau makan sushi, kan udah lama nggak makan sushi, ternyata dia Tutup, sedih banget sumpah. Hari ini kita mau makan, sekalian mau review film yang lagi hits banget. Filmnya baru keluar di Netflix, jadi kita mau review film itu. Lo tau nggak filmnya apa? enggak. Kalau bahasa Indonesianya itu 365. Oh ya. Jadi kita sambil makan siang dan nge-review makanan plus film 365. Pesannya sudah lengkap ya? Iya. Pengganti senjata apa sih? Oke. Mbak, kalau bedanya si single sama si double ini ya makanan penghidangnya doang. Iya, di dalam pembukanya aja. Oh gitu. Kasih ya Mbak. Iya. Dulu setahu gue si pizza ini pernah punya menu sensasi di Light ya. Iya. Tapi udah nggak ada yang single, nggak ada yang double, ada paket berdua sama paket Berempat ya. Gue juga terakhir gue makan itu rame-rame sama teman kuliah gue. Suka banget nongkrong di pizza. Karena itu udah paling keren restorannya. Nah, seiring berkembangnya waktu dia berubah. Iya. Jadi ada saat single ya, single doang, nggak ada double. Jadi sekarang jomblo nggak apa-apa ya makannya. Udah bisa makan pizza kalau Sendiri. Jadi nggak mesti berdua. tapi dia sekarang menawarkannya paket single dan Pakai double. Bedanya kalau single nggak dapet bahan pembuka, Ya, nggak dapet kalau ini. double dapetnya Dapet ini. lumayan. Ini isinya apa sih? Jagung, ini apa kentang ya Cak? Daun bombay, bawang bombay, sama ada sedikit smoked beef kayaknya sih. Roti. Pokoknya makannya kalau udah dikasih mayones sama saus sudah Enak. enak. Seperti itu. Nah, bahas si 365 ini, gue emang belum nonton sih filmnya. Gue udah. Udah ya. Tapi gue baru baca sinopsisnya aja, tapi kayaknya dia film ini mengarah kayak film 50 Shades of Grey. Iya. Hampir sama itu. Iya. Film itu bukan dari Amerika, BTW. Film itu dari daerah, gue lupa deh. Eropa lah pokoknya. Filmnya. Jadi di Netflix kan. Filmnya itu gue nggak tahu deh ada yang season 2-nya atau enggak. Cuman season 1-nya tuh gantung. Nggak tahu kayaknya ada season 2 deh. Season 1-nya itu sampai si ceweknya mati kali ya. Meninggal. Iya. Yang dia baru ketemu di Mosimo itu ya? Iya. Kok tahu sih? Lu kan belum nonton. Lu coba nonton deh. Gue baca sinopsisnya. Filmnya Tapi 18 ke atas ya. Worth Iya. it to ini nggak buat ditonton? Seru sih, maksudnya kalau 50 Shades of the Grey kalau saya. Gue sumpah belum pernah nonton film itu. Oh ya, Sumpah. Itu udah berapa kali? terakhir kalau nggak Ada salah 2018 dua ya? loh. Ada 2 season ya apa gimana ya? Tapi kan di 50 Shades of Grey itu endingnya happy ending karena dia kan tadinya nggak mau punya anak, tapi endingnya dia mau punya anak dan emang punya anak gitu. Tapi kalau si 365 ini apakah sama masih 50 Shades of Grey dibikin jadi 2 season? Yang berakhir sih. happy ending? Kayaknya sih, soalnya di season 1-nya tuh kayak gantung gitu. Gantungnya tuh dia kecelakaan atau gimana? Jadi nggak tahu nih kondisi ceweknya tuh mati atau enggak, tapi kalau dari akhir di ending filmnya itu seakan-akan ceweknya tuh mati gitu loh. Kayaknya ada season 2. Kalau season 2 biasanya tahun depan kan. Tapi gantungnya gantung gak enak ya? Ya bingung sih. Jadi ceritanya itu ya, gue spoiler ya. Si cowok ini kaya raya banget. Nah bedanya sama si 50 itu, kalau itu kan emang sama-sama sih, cowoknya sama-sama kaya raya. Nah si ceweknya tuh biasa aja. Sama persis.
Terus awal yang sama sih kayaknya ya, gue belum pernah nonton si 50 itu. Si yang duluan suka siapa? Cowoknya ya? Ya saling suka sih kalau di 50 Shades of Grey. Cuman memang yang ngejar-ngejar si cowoknya. Kalau ini kan dia pertemuannya by accident kan, Iya. karena dia ketemu di suatu tempat, dia baru bertemu gitu kan. Iya, jadi si cowoknya ini suka banget sama si cewek ini. Dan dia sukanya tuh sampai yang kayak, jadi dia baru ketemu gitu pada pandangan pertama, Tapi masih suka itu ya, sesuka itu, dan dia mencari-cari nih cewek itu di mana, sampai dia majang foto cewek itu. muka cewek itu di kamarnya. Coba Dia ada psikopat nggak sih? Iya serem juga sih gue kalau disukain sama cowok kayak gitu. Dan sumpah dia suka banget, tapi hebatnya cowok itu dia ngomong kayak gini, gue nggak bakalan nyentuh lo, ya bahasa Jakartanya lah ya, gue nggak bakalan nyentuh lo ketika nggak lo yang minta gitu. Jadi film ini Tapi adegan-adegannya ada. Berarti hampir sama ya. namanya juga film barat ya guys. Tapi mungkin kalau di sana hal yang kayak gitu nggak terlalu ekstrim kali ya, nggak kayak di Indonesia. Bukan hal yang tabu. Jadi lo nggak mau nyobain gitu. Jadi si cowok ini masih stay cool gitu kan, dia ngebiarin si cewek ini suka sama dia gitu. Maksudnya dia biarin si cewek ini akhirnya yang berpikir kalau dia juga suka gitu, sampai dia dibeliin barang apa aja coba, Kayak mahal-mahal gitu. iya mahal-mahal, namanya juga orang kaya ya. Iya. Kalau gue juga mahal. Gue juga mau. Jadi dia tuh cinta mati parah banget, gue nggak ngerti deh. Yang bikin awalnya dia ketemu dan jatuh hati itu karena apa? Karena emang ketemu gitu aja. Awal opening si film itu dia lagi di rooftop sama bapaknya, terus tiba-tiba bapaknya ditembak. Bapaknya Mati. Bapaknya si pengusaha itu. Iya, jadi dia tuh kayak gangster gitu loh. Nah, Bapaknya? mereka, jadi kayak cowok itu gangster gitu. Nah, si bapaknya mati kan. Ketika bapaknya meninggal itu, si cowok itu ngeliat si cewek ini. Nah, aneh banget gak sih? Dia ngelihat sekilas gitu loh, bisa langsung jatuh cinta mati. Iya, aneh tuh. Luar biasa. Terus dan yang anehnya tadi, walaupun gue belum nonton ya, maksudnya gue dengar ceritanya tadi dia sampai memajang foto perempuan itu gitu. Padahal ngeliat aja baru sekilas. Tapi kalau di dunia real nyata dan ada, Emang ada yang kayak gitu? Ada agak seru sih. Mungkin ada kali ya. Terobsesi jatuhnya sih. Iya. Tapi itu Nah seru itu, sih. iya dia cukup ini sih, karena kan dia gangster ya, berpengaruh. Jadi ketika si cewek itu mau kabur, dia mau ada lapor ke polisi, malah polisinya bilang ada apa? Oh maaf permisi, ternyata ada cowok itu di belakang, jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya dia. Terus terlebih dia pengusaha juga sih ya. Tapi kalau di 50 Shades of Grey, kita nggak compare, biar nggak bingung, kita nggak compare sama si 50 Shades of Grey ya, karena kan dia Mirip-mirip hampir lah. punya kesamaan. Kalau di 50 Shades of Grey itu kan ceritanya kayak sama-sama punya kemiripan, cuman yang gue baca di 365 ini kan cowoknya ini kaya karena orang tuanya pengusaha kan. Gangster. Oh, Jadi dia gangster gitu. Kalau di di 50 Shades of Grey ini nggak banyak melibatkan banyak peran Orang. sih. Jadi memang benar-benar pure kisah mereka berdua, perkantoran, musuhnya udah gitu. Tapi nggak banyak ada sih ceritainnya orang tua, cuman nggak yang spesifik itu gitu. Dan yang gue tahu kekayaannya dia ini hasil dari usahanya dia sendiri gitu. Dia ngeliatin lah kemewahannya dia. Kalau si ini dia kayak ngeliatin kekuasaannya, karena dia gangster kan. Kekuatannya dia. Nah si cowok itu ada waktu di bar, si cewek ini di apa namanya, digodain gitu, tapi ternyata digodain sama saudaranya sendiri, keluarganya sendiri maksudnya. Cowok itu sampai ngebunuh keluarganya, coba sampai ngebunuh, saking dia terlalu ini ya, Terobsesi. sayang banget ya. Terus tapi tadi kan lu cerita kan katanya di akhirnya gantung dan cewek ini kayak terbunuh. Iya, Kalau nah denger ini ngebunuh, apa yang ngebunuh si cowok ini atau kayaknya musuhnya? kayaknya yang bunuh itu keluarganya dia, karena dia punya kakeknya apa apanya ya, gue juga ngerti entah pamannya, yang penting dia udah tua gitu. Dia bilang mending kamu menjauh dari cewek itu agar keluarga kita baik-baik aja gitu. Emang ceweknya kenapa? Ya maksudnya saking dia cintanya sama Oh, si jadi cewek siapapun itu, yang ngedeketin dia. iya, Oh. agak anarkis ya gitu. Jadi, si cewek itu jatuh cinta ketika mereka di kapal Jadi jangan kalau kapal pesiar besar ya, ya biasalah mau jalan, namanya juga orang kaya. Iya sih. Kapal pribadi gitu lah, private gitu ya.
Nah jalannya si cewek itu ngedengerin si cowok itu lagi ngomong sama si kakeknya atau pamannya, gue nggak tahu deh. Dia ngomong, ya si pamannya bilang kalau bisa jauhin dia. Nah si cowok itu marah dong, gue nggak bisa menjauhi dia karena dia cinta gue gitu loh, maksudnya oh my god gitulah. Akhirnya si cewek itu dengar, cewek itu ke belakang, di situ lah tuh. Habis itu cowok itu jatuh ke laut ya, gue lupa deh, jatuh ke laut jatuh sendiri kepleset tapi masang aja jatuh. gue lupa. Terus akhirnya di situlah dia ngerasa benih-benih cinta kali ya muncul. Maksudnya ternyata si cowok itu pun sangat amat mencintai cewek itu, saking cintanya aja dia maksudnya menolak untuk menjauhi gitu. Tapi berarti itu baru mulai di situ pertengahan yang dia cinta itu, apa udah menuju ke akhir? Pertengahan menuju akhir deh. Pertengahan menuju akhir ya? Jadi gemes kan, maksudnya kita dibiarin seakan-akan kita nggak usah jatuh cinta, taunya jatuh cinta juga. Nah dia tuh sampai mau nikah, udah mau nikah, taunya si cewek itu mati kan, Ditembak itu ya? iya. Ya penasaran gitu. Lanjut, by the way, ini kita lagi makan pizza hut, tapi kita berdua nggak ada makan pizza. Kita pilih pasta. Ini gue makan yang apa sih tadi ya? Lupa. Bolognese. Bolognese fusilli. Coba kita intip dulu ya. Bolognese fusilli kalau nggak salah. Ya bolognese Ya, fusilli. Bolognese fusilli. Nah, Nasi Yaca, dia pesen apa, Cak? mac and cheese. Ampun gua. Dia mac and cheese gitu. Mac and cheese. Beda sih rasanya. Maksudnya karena beda tipe ya, karena ini pakai Iya. keju. Mac and cheese banget lah. Mac and cheese banget, cheese isinya banget. cheese. Cuman Ini kayak dia bolognese. kalau makan pakai saus tuh enak, karena kan saus ini kan ada pedas manisnya kan, jadi gurih pedas manis gitu. Aku suka sih. Cuman gue tuh bukan keju banget gitu loh ya. Jadi kalau kayak makan ini satu ini aku bakal nek parah. Gue suka sih. Nah, ini beda sih karena tipenya gue juga beda. Ini kan fusilli. Kita lihat ini. Mac and cheese. Nah, di mac and cheese ini kayak ada keju mozzarella ya. Ini keju mozzarella di atasnya kayak gini. Terus ini ada potongan sosisnya. Udah sih, dia lebih simple sih kalau si ini, sama ada potongan smoked beef kayak ini. Karena beda, kalau ini lebih kayak yang asem tanpa saus pun udah ada asemnya gitu kan. Terus rasa-rasa apa sih kayak manisnya. Terus asinnya dapetnya dari si kejunya. Kalau yang mac and cheese ini tuh bener-bener pure asin seasin-asinnya keju gitu. Karena dia udah atasnya mozzarella ditambah krim keju. Nah ini biar nggak enek banget, tapi gue nggak tahu sih kalau yang pencinta banget. Oh ini ada ininya, bukan ya? Yang kalau pencinta banget si cheese mungkin kayak gini aja udah cukup makannya. Tapi kalau gue nggak bisa, gue harus pakai saus karena ini benar-benar enek banget gitu. By the way, kita tuh dulu sebelum ada si COVID, kita tuh sering banget kalau setiap hari Jumat suka makan makanan di luar gitu. Salah satu yang sering banget kita kunjungin tuh di sini Atrium, sama di ada mall pribadi kita. Dia bukan mall tapi semua serba ada di situ gitu. Nah itu di Salah satu tempat lah. salah satu tempat. Nanti kalau kita berkesempatan dan memang udah bisa, kita kasih unjuk kita makan di mana. Makan di mana ya? Itu mall kita, mall pribadi. Mall pribadi yang mungkin kayaknya orang kita doang deh. Kayak kita doang yang sering datang ke situ. Karena di situ serba ada, lengkap, nyaman. Walaupun banyak orang, tapi enak gitu, gimana ya? Enak lah pokoknya, nyaman, comfy. Jadi tadi kan kita ngebahas si 365. Kalau yang merasa ingin menonton silahkan ya. Tapi itu tolong ditontonnya Diambil positifnya. dia diambil positifnya. Sama jangan nonton ketika ada orang tua atau anak kecil ya, karena nggak dibolehin sama sekali. Filmnya 18 tahun ke atas. Kalau bisa yang iman-imannya kuat, Iya. atau yang udah Atau yang akan menikah, atau yang akan menikah. atau nonton bareng gitu. Kayak gitu. BTW kita makan di sini kita berdua doang. Bulan-bulan puasa makanya kita
aja. Dan ini bangunan pizzanya agak unik sih, unik banget. Jadi Kayak itu bangunan lama ya. bangunan lama, model ala-ala Jakarta. Yang jelas di sini sepi, kosong, nggak ada orang, kita berdua doang yang makan. Wow. Sama ada lagi bangunan tua di Jakarta. Nanti next mungkin kita ke situ ya. Di Itu Jakarta step- ini banyak bangunan tua yang lucu-lucu sih. Kayak di renov, tapi cuma Cuma kayak dicat dicat-cat doang. Soalnya kayak emang bener-bener jendela zaman dulu banget yang kaca, terus yang di luar yang dibuka gitu loh. Bener-bener zaman dulu rumah Belanda gitu loh. Kita liatin ya, nggak ada orang.